Selamat datang, saya John Wee dari kabarinews.com. Hari ini kami ada beberapa lawyers, immigration attorneys, dan kita akan bicarakan tentang imigrasi under Trump. Dan hari ini juga saya akan perkenalkan Lias Suntoso. Dia seorang lawyer dan dia akan jadi moderator dari ini event. Apa kabar, Lia? Terima kasih atas kesempatannya, John. Ini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Kami itu sama-sama ada organisasi profesi namanya Indonesian American Lawyers Association atau AYALA. Kami bersama-sama mendirikan organisasi ini pada tahun 2020 dan sebagai organisasi profesi, AYALA berkomitmen untuk membantu komunitas Indonesia di Amerika Serikat dalam menghadapi isu-isu terkait pengetahuan hukum, advokasi, dan juga layanan hukum. Sebelum kita berdiskusi, hari ini kita akan mendengar langsung mengenai update apa yang terjadi semenjak dilantiknya Presiden Trump atau era Presiden Trump 2.0. Dari teman-teman rekan lawyer dari seluruh Amerika Serikat sudah hadir bersama saya, Bapak Jason Lee. Siapa yang nggak kenal, pengacara kita dari Los Angeles. Dan ada Bapak Harun Kaler, pengacara kita dari Texas. Ibu Ida Ayu Sabina Putri juga dari California. Dan Michael Indrayana dari California. Dan saya sendiri dari New York. Nah, mungkin sebelum ini saya akan mengundang Pak Jason untuk memperkenalkan diri sedikit. Silahkan Pak Jason. Terima kasih atas undangannya, Pak John. Terima kasih atas perkenalannya, Mbak Lia. Saya Jason Lee, saya bertempat di Los Angeles. Saya sudah lawyer berapa tahun di sini, sama-sama membantu masyarakat Indonesia di sini. Tapi saya ingin tambahkan sedikit lah mengenai organisasi kita, Indonesian American Lawyers Association. Ada dua tambahan saja dari saya. Pertama yaitu organisasi kita ini yaitu non-profit organization, 501c3. Jadi kita masih perlu relawan di sini, masih perlu volunteer, terutama dalam bidang teknisnya, karena kita masih, we're not very sophisticated with our technology. Itu ke satu, and we need funding as well. Kalau bisa mungkin untuk supaya kita bisa membantu masyarakat Indonesia di Amerika sini. If you kalau berkenan untuk donation, it's going to be tax deductible for you. Dan the second point is, organisasi kita ini bukan hanya membicarakan soal imigrasi, tapi macam-macam bidang hukum di Amerika sini. Kita hanya fokusnya di Amerika saja ya, bukan di Indonesia. Jadi di Amerika saja. Jadi apa saja lah. Kalau mau soal bisnis, soal landlord, soal criminal, maybe even wills and trust, kita banyak lumayan ada beberapa member. Ini berempat ini hanya sebagian aja ya, masih ada juga yang lain-lain juga gitu. So I encourage anyone, terutama diaspora Indonesia ini, kalau ada masalah hukum untuk hubungin kita, ialah nanti website kita kita punya apa itu email addressnya bisa kita nanti berikan kepada Pak John untuk nanti bisa dipasang di dalam video ini. Ya begitu saja lah. Saya maksudnya itu perkenalan dari saya. Terima kasih, Mbak Lia. Go ahead, please. Terima kasih Pak Jason, kakak saya dari Los Angeles. Dan ini saya akan sesudah ini kita ke Texas ya. Texas juga kebetulan nih kalau saya boleh bercanda, ini adalah sirkuit yang membuat kepanikan semua orang. Sirkuit 5. Silakan Pak Harun live dari sirkuit 5. Dan ini juga ingin saya sampaikan kalau Pak Harun itu kalau dulu yang sempat nonton, you know I was gonna say this, right? Kalau eh, kalau dulu inget nonton TVRI tahun zaman Timur Timur dulu, Pak Harun itu dulu adalah wartawan TVRI. Nah, ini juga menunjukkan sudah berapa mungkin usia kita. Kebetulan Pak Jason, Pak Harun, dan saya sendiri, kami bertiga sudah mencapai angka 20 lebih tahun berpraktek. Ya, kira-kira demikian deh. Tapi sebelum ke Pak Michael, silakan dulu Pak Harun. Oh baik, terima kasih banyak Ibu Lia, Pak John, terima kasih undangannya, sangat kami hargai, apresiasi kesempatan ini.
Ya, nama saya Harun Kaler, saya di Houston, berkedudukan di sini di Texas, eh, ya di kota terbesar di Houston sudah dari tahun 91, berpraktisi hukum, bergerak di banyak bidang, tapi mungkin yang paling dibutuhkan saat ini dan memang merupakan sebagian besar dari bahagian praktek kami ya memang bidang keimigrasian yang ditekuni, imigrasi Amerika ya tentunya seperti dikatakan oleh rekan Jason. Ya, memang beberapa tahun yang silam, tahun pertama kali Trump jadi presiden, kita mengalami hal yang sama dan sekarang terulang lagi. Jadi ya selalu relevansi daripada undang-undang keimigrasian naik turun dan memang sayang sekali Fifth Circuit atau eh, pengadilan tinggi imigrasi yang ada di Texas ini memang selalu jadi trendsetter. Beda sekali dengan tepatnya Pak Michael sama Pak Jason, Ninth Circuit jauh lebih lunak, lebih menolong pihak imigran dan Fifth Circuit memang sangat konservatif. Bahkan saat ini merupakan circuit atau pengadilan tinggi yang paling konservatif di seluruh Amerika dan menjadi trendsetter untuk hal-hal yang sangat negatif terkait dengan undang-undang keimigrasian, penerapannya dan juga implementasinya dan eh, ya apa namanya ya mereka memberikan opini-opini yang sangat merugikan. Ya mungkin untuk dari saya untuk saat ini sekian dulu. Sekali lagi terima kasih kesempatannya Pak John, Mbak Lia, rekan-rekan lainnya. Silahkan saya kembalikan ke Mbak Lia. Terima kasih Pak Harun dan sekarang saya akan ke Pak Michael dulu. Silahkan Pak Michael, pengacara kita, litigator kita ini. Silahkan Pak Michael. Terima kasih Mbak Lia. Dan terima kasih juga Pak John sudah diundang kembali ke Kabari. Mungkin beberapa reader dari Kabari dulu mungkin masih ingat saya. Dulu waktu sekitar 10 tahun yang lalu saya sempat jadi feature interviewnya Pak John Wee untuk bidang hukum intellectual property law di Amerika. Dan sekarang saya kembali lagi. eh, dan sebagai latar belakang, saya punya praktek namanya Indrayana Law Group. Lokasinya di San Mateo, di San Francisco Bay Area di California. Dan saya sudah praktek hukum di Amerika sekarang udah jalan kurang lebih 15 tahun. Belum 20 seperti Pak Jason, Mbak Lia, atau Pak Harun, tapi udah nyusul nggak jauh lagi. Nah, selain itu, saya punya fokus praktek saya adalah commercial litigation and transaction. Juga saya hukum aviasi. Law firm saya juga mendampingi ahli waris keluarga korban dari uh, kecelakaan udara Boeing Lion Air JT610 yang tahun 2018 jatuh di perairan Kerawang. Dan yang uh, kasus kedua saya adalah Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh dalam penerbangan Jakarta ke Pontianak. Ini dua-duanya kasus saya bawa lawan Boeing di Amerika. Dan selain itu praktik saya juga saya ada labor and employment law dan juga termasuk juga whistleblower law. Dan selain itu saya juga bawa kasus litigasi melawan county, salah satunya Los Angeles County, San Mateo County, dan ada juga Yolo County di California. Terutama dalam kasus wrongful termination, defamation, sama civil rights. Dan selain itu, yang terakhir saya juga boleh dibilang cukup sering berpulang pergi ke Indonesia untuk menemui klien saya yang banyak juga corporate dan entitas Indonesia yang mempunyai kasus litigasi di Amerika. Begitu, sekian. Terima kasih Michael. Ini just FYI aja, Pak Michael ini salah satu commercial litigator Indonesia yang cukup rare ya. Dari kami, Indonesian American Lawyers Association itu ada sekitar 15 pengacara Indonesia yang diaspora Indonesia bisa berbahasa Indonesia atau minimum mengerti bahasa Indonesia. Dan we are here for you. Kalau sampai ada keperluan, silakan menghubungi kami. Dan karena yang pada saat ini dibutuhkan memang imigrasi, ya kita akan pasti mencoba membantu apabila bisa atau minimum mengarahkan rekan-rekan ke tempat yang dapat membantu. Nah, sekarang saya akan mengundang Mbak Sabrina, ini juga executive order expert kita. Silahkan Mbak Sabrina. Ya, terima kasih Mbak Lia. Terima kasih Pak John atas invitation-nya, atas undangannya untuk
saya bisa berbicara di sini dan menjelaskan mengenai imigrasi pada saat Trump di United States. Jadi sedikit tentang saya ini sebenarnya yang paling muda kalau bisa dikatakan dari keempat senior saya ini. Nah, kalau untuk praktik saya adalah attorney license di California dan di New York. Jadi tahun 2021 saya mendapatkan lisensi di California dan New York dan saat ini saya tinggal di Los Angeles dan kantor saya itu saya masih berkantor bersama dengan American Law Firms, jadi Saltzman and Johnson Law Corporation. Nah, bidang hukum yang saya tekuni saat ini adalah mungkin hanya ERISA Law. Jadi ERISA Law ini adalah federal law khusus untuk retirement benefit. Jadi saya saat ini representasi dari pension plan, pension trust fund, operating and unit trust fund seperti itu. Dan law firm saya juga sama seperti Pak Michael juga meneliti kasus-kasus atau menangani kasus-kasus terkait dengan labor and employment law. Tapi mostly kalau saat ini sebenarnya labor and employment law untuk pension plan. Tapi kalau saya sendiri, saya memang punya experience untuk labor and employment law, untuk arbitrase, mass arbitrations, PAGA, wrongful termination, dan lain-lain. Nah, jadi saya di sini happy untuk mensupport kolega saya atau rekan-rekan lawyer saya yang bergerak di bidang imigrasi dan juga mensupport komunitas diaspora Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sabrina. Dan ini kami selaku organisasi profesi, I think Indonesian American Lawyers Association itu organisasi profesi lawyer pertama di Amerika ya, Pak Jason Pak Harun ya. Yeah, I think so. I don't think saya rasa tidak ada organisasi semacam ini in existence sebelum kita or after even. So we're the only one. Ya, for now we are the only one dan semoga semakin banyak diaspora nanti yang juga akan bisa join dengan kita. Ayo, we encourage karena mimpi dan aspirasi kami adalah suatu hari bagaimana supaya Indonesian Bar Association itu bisa sekuat Bar Association dari negara-negara lain dan siapa tahu kalau anggota kita banyak itu ya we can be real pressure ya, we can help pressure untuk warga kita juga gitu. Nah, jadi Sorry Lia. Mungkin nanti Michael juga bisa touch on this, but there are also other law supposedly law groups in TikTok or or YouTube oh, that has to be addressed later on by Michael. oh, Yeah, right. yeah, Oh, yeah, that's yeah. part of the show tonight on this episode. Yes. Yeah, right. No, you can start first though, atau mau Sabrina dulu? Okay, since the buck kind of got passed to my table, jadinya Go ahead, go ahead. I'll go. Yeah, so just to respond to Pak Jason, jadinya memang salah satu pertanyaan dan topik yang ada ditanya oleh diaspora Indonesia adalah bagaimana sih cara kita ketemu atau cara mekanisme bekerjanya American lawyers ya. Jadi in particular kalau uh, sistem legalnya Indonesia sama Amerika kan pada dasarnya sudah beda sekali. Sehingga jadinya kalau Indonesian law itu is ke civil law. Sementara kalau di Amerika itu kita melalui lebih seperti common law. Dan yang salah satu yang paling penting dalam hukum Amerika itu adalah di attorney-client confidentiality, attorney-client confidentiality dan di ethic rules. Cuma aturan-aturan ini cuma berlaku kalau lawyernya itu tersumpah and licensed to practice. Which means that kalau itu bukan lawyer, the confidentiality, the professional ethic rules and legal rules itu tidak berlaku. Dan masalahnya dalam aran ini, dan nggak saya cuma bangsa Indonesia yang di Amerika, banyak orang Amerika juga yang suka mau, and this is the true American spirit, yaitu do it yourself. Kalau your roof bocor, you go to Home Depot, beli tangga, beli the roof parts, and you go up there, watch YouTube, and hopefully it's fixed. Nah, buat genteng masuk akal, tetapi kalau untuk lawyering, self lawyering itu malah biasanya jadi end up lebih bahaya dan terutama dalam kasus-kasus misalnya kasus imigrasi, kasus civil case atau litigation
itu malah menjadi potentially lebih rumit dan malah liability-nya bisa lebih besar. Oleh karena itu kita juga memberikan pesan untuk apa namanya masyarakat Indonesia bahwa kalau bisa untuk kalau mau nonton apa mengambil informasi dari sosial media atau dari YouTube atau dari TikTok atau mungkin malah zaman sekarang ada yang main AI, ChatGPT, itu boleh saja sebagai pengantar. Tetapi setelah mengerti basisnya, em, mencari salah satu orang lawyer yang bisa dipercaya, terutama apabila yang butuh bahasa Indonesia, untuk Anda reach out to di IALA, di Indonesian American Law Association, sehingga bisa konsultasi dengan lawyer yang di daerah Anda dan di apa namanya expertise levelnya Anda itu menurut saya adalah the best advice that yang kita bisa berikan untuk orang Indonesia yang di Amerika dan butuh bantuan hukum. Gitu kiranya. Oke, terima kasih Pak Michael. That's a pretty good preamble. Dan kami dari ALA juga sebetulnya juga telah mengeluarkan beberapa imbauan sebelumnya karena memang banyaklah scammer-scammer yang sempat beredar juga prank khusus ke masyarakat Indonesia. Nanti itu akan di-share di public folder yang sudah disiapkan sebelumnya. Terakhir kami mengeluarkan imbauan itu tahun 2023 ya, Mbak Sabrina ya, waktu ada di TIEC ya kalau nggak salah. Dan juga we are also a proud partner untuk menyelenggarakan seminar-seminar bersama Department of Justice. Kemarin ini awal tahun 2024 kami bersama-sama menyelenggarakan Financial Fraud Seminar, peringatan dari sana karena kebetulan sempat ada Ponzi scheme yang beredar di antara masyarakat Indonesia. Nah, karena topik kali ini adalah mengenai executive order, nah sekarang saya akan menyerahkan ke Mbak Sabrina. Silahkan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Lia. Ya, untuk mempersingkat waktu, baik saya akan memulai saja. Jadi saya menyiapkan, karena tadi pagi juga ada webinar, jadi saya akan membahas mengenai executive order dan hukum lainnya yang ada terkait dengan imigrasi saat ini um, dengan Presiden Trump yang ada saat ini. Nah, jadi first of all, jadi saya ingin menghimbau juga yang tadi sudah diberitahu Mbak Lia juga, Pak Jason dan Pak Michael juga, bahwa yang perlu kita adakan di sini adalah jangan panik dan juga reality check. Jadi saya tahu bahwa saat ini tuh banyak banget yang kayak media sosial, TikTok, Instagram, atau alternatif yang lain yang menyebarkan informasi mengenai imigrasi dan belum tentu itu benar juga gitu. Jadi ada yang bilang, oh kita bisa mendapatkan asylum atau visa tidak ada lagi. Jadi sebaiknya kalau misalkan memang ada rakyat diaspora Indonesia yang memiliki pertanyaan atau yang pengen tahu mengenai imigrasi di Amerika Serikat, bisa menghubungi kami. Jadi kita ada email juga yang nanti akan kita beritahu, admin email kita. Jadi bisa email kita ataupun bisa bertanya ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia di wilayah masing-masing. Jadi daripada mendengarkan clickbait atau yang lain-lain yang belum tentu benar informasinya. Nah, ya seperti yang Mbak Lia bilang juga bahwa kita juga mengeluarkan berbagai himbauan-himbauan karena banyaknya kasus-kasus scamming sekitar imigrasi. Nah, jadi kita akan masukkan himbauan-himbauan itu juga. Yang terakhir himbauan itu sudah ada di public folder yang akan kita basically spread untuk masyarakat Indonesia di Amerika Serikat. Jadi bisa melihat tentang material imigrasi juga. Dan kalau ada pertanyaan bisa sending email ke kita juga. Nah, jadi di sini sebenarnya yang saya ingin tekankan adalah jangan panik, tapi kita be prepare. Jadi di sini webinar yang ada atau kitab semua yang ada di sini, lawyer-lawyer yang ada di sini adalah untuk mensupport rakyat Indonesia yang ada di Amerika Serikat untuk bisa prepare dalam imigrasi bersama Trump ini saat ini. Nah, terus mengenai executive order, sebenarnya pada tanggal 20 Januari, pada saat Trump itu inaugurasi, dia tanda tangan banyak sekali executive order, sekitar 42 executive order. So, he was really busy at that time. Nah, jadi yang akan saya bahas executive order di sini, ada 3 executive orders terkait dengan imigrasi pada saat ini. Nah, yang pertama, executive order yang pertama adalah declaring national emergency at the southern border. Jadi, pengaruhnya dari declaring emergency at the southern border ini apa? Nah, penolakan imigrasi baru di southern border karena dianggap ini adalah hal yang emergensi, maka Trump itu dalam praktiknya atau administrasinya menolak imigran baru di southern border. Dan juga dengan kata emergency ini bisa mengirimkan troops aktif atau military untuk di southern border. Tapi sebenarnya pengiriman militer ini juga bukan hal yang baru pada saat Trump melakukan. Karena pada saat Biden juga di tahun 2023, Biden sendiri juga telah mengirimkan troop aktif military di
sekitar southern border, sekitar 1.500 active military. Jadi apa yang Trump lakukan atau yang media saat ini katakan bahwa tentang military itu sebenarnya bukan hal baru, tapi cuman memang mungkin Trump karena spotlightnya saat ini benar-benar pengen imigrasi seperti itu. Nah, terus yang kedua, restricting refugee admission. Jadi refugee admission itu biasa disebut adalah SWACA. Jadi sebenarnya berdasarkan pasal 212 FINA, which is Immigration and Nationality Act, itu President of United States, Amerika Serikat Presiden itu bisa mensuspend the entry. Jadi bisa menstop masuknya warga refugee ke dalam Amerika Serikat. Jadi inilah yang saat ini Trump sedang lakukan. Jadi dia itu mensuspend di entry. Jadi menstop masuknya imigran-imigran baru ke dalam United States ataupun terkait dengan refugee atau atau mencari suaka. Nah, impaknya ini yang kita lihat aja pada saat berita ada beberapa Venezuelan yang dideportasi karena temporary protected statusnya itu di revoke seperti itu. Kalau saat ini sebenarnya sih tidak berpengaruh terhadap warga negara Indonesia yang untuk temporary protected status, tapi inilah salah satu restricting refugee admission tersebut yang dilakukan oleh Trump. Nah, yang ketiga, I think ini yang paling concern yang banyak orang-orang Indonesia actually pertanyakan ke saya. Sebenarnya gimana sih Sabrina ending birthright citizenship ini gitu loh, bahayanya gimana IO ini tersebut. Nah, pada tanggal 20 Januari ini Trump itu juga tanda tangan executive order untuk ending birthright citizenship of children of illegal immigrants, atau kalau saya sih bilangnya undocumented immigrants, saya sukanya bilangnya. Nah, terus apa sih isinya dari executive order tersebut? Nah, isi dari executive order tersebut adalah a child born, jadi segala bayi atau segala anak yang lahir di United States ini, ketika lahir tersebut berdasarkan atau ketika pada saat lahir ibunya adalah tidak documented atau tidak mempunyai status dokumen di United States, atau ibunya pada saat lahir ini adalah bukan lawful permanent resident tapi temporary, dan bapaknya ini bukan US citizen, bukan warga negara Amerika Serikat, atau tidak memiliki green card, ini tidak akan mendapatkan American citizenship. Jadi itu sebenarnya apa yang Trump lakukan bersama executive order ini sebenarnya menyalahi undang-undang atau Constitution Amerika Serikat. Nah, sebenarnya kalau untuk saat ini kita tidak perlu khawatir. Kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena executive order yang Trump keluarkan ini saat ini di-challenge oleh 22 negara bagian. Jadi saat ini sudah ada kasus aktif dari 22 negara bagian terhadap executive order ini. Salah satunya yaitu kasus yang di-sue atau digugat oleh New Hampshire Indonesian Community Support versus Donald Trump. Jadi ini dibantu oleh ACLU, New Hampshire Indonesian Community, filing complaint mengenai ini. Nah, jadi statusnya saat ini gimana? Statusnya saat ini federal judge yang ada di Seattle actually memblok. Memblok ini adalah men-stop temporarily, sementara mengenai executive order ini. Jadi saat ini warga negara Indonesia yang ada di Amerika Serikat tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena saat ini executive order ini itu di-stop oleh judge, oleh hakim yang ada di Seattle saat ini. Gitu. Jadi sebenarnya judicial review untuk executive order ini masih berlangsung, tapi selama judicial review executive order ini berlangsung, hakim ini menyatakan bahwa executive order ini tidak berlaku untuk sementara waktu. Nah, kalau misalkan tadi saya bilang, sebenarnya executive order dari Trump ini menyalahi konstitusi United States. Karena apa? Karena birthright citizenship yang biasa kalau dihukum dinyatakan jus soli, ini adalah diatur oleh konstitusi Amerika Serikat. Di mana? Di amendment yang ke-14. Jadi di amendment ke-14 dinyatakan bahwa segala bayi atau segala anak-anak yang lahir atau naturalisasi di Amerika Serikat ini adalah warga negara Amerika Serikat. Tidak peduli dari apakah dia imigran yang mempunyai dokumen, atau imigran yang tidak mempunyai dokumen. Dan terlebih lagi, prinsip ini juga dikonfirm atau disetujui oleh Supreme Court. Jadi Supreme Court ini adalah pengadilan tertinggi Amerika Serikat. Jadi pada tahun 1898, Supreme Court atau pengadilan tertinggi di Amerika Serikat ini menyatakan bahwa segala bayi yang lahir di Amerika Serikat tidak peduli bahwa apakah orang tuanya itu adalah Amerika Serikat citizens atau tidak peduli dengan status imigrasi orang tuanya, mereka adalah bayi-bayi tersebut, anak-anak tersebut adalah American citizen, yaitu warga negara Amerika. Jadi ini ada di case yang namanya United States
versus Wong Kim Ark pada tahun 1898. Nah, jadi saat ini karena sedang ada judicial review, jadi kita tidak perlu khawatir karena juga judge ini sudah memblok untuk sementara waktu executive order ini, gitu. Jadi saya mau menjelaskan bahwa karena banyak sekali orang-orang yang khawatir pada saat ini, jadi supaya tidak simpang siur juga. Nah, terus selanjutnya, another thing yang Trump actually just sign atau yang actually Trump setujui itu Laken Riley Act. Jadi Laken Riley Act ini pertama-tama itu pas jadi disetujui oleh Kongres. Dan pada Januari 29, 2025, baru-baru ini itu Trump itu menandatangani Riley's Act ini menjadi hukum. Jadi saat ini telah menjadi hukum. Sebenarnya apa sih Laken Riley Act ini? Nah, Laken Riley Act ini isinya adalah mandatory detention, yaitu penangkapan wajib untuk imigran yang ada di Indonesia, yang ada di Amerika Serikat. Jadi imigran yang tidak ada dokumen yang di Amerika Serikat. Jadi imigran-imigran apa nih yang ada penangkapan wajibnya? Yang pertama itu adalah berdasarkan foreign national without admission. Jadi yang datang ke dalam tanah Amerika Serikat tanpa adanya visa atau tanpa adanya admission. Yang kedua adalah imigran yang menyatakan dirinya bahwa dia tersebut adalah warga negara Amerika Serikat, padahal bukan warga negara Amerika Serikat. Terus yang ketiga adalah imigran yang tidak memiliki valid visa, re-entry permit, border crossing card. Dan selanjutnya apa-apa imigran saja yang perlu khawatir. Jadi uncharged with arrested or convicted of burglary, theft, larceny, shoplifting, assault of a law enforcement officer. Jadi itu imigran-imigran yang sebenarnya diduga atau ditangkap atau sudah terkonflik, yaitu sudah dinyatakan bahwa melanggar hukum terkait dengan burglary, theft, larceny, shoplifting. Jadi burglary, theft, larceny, shoplifting itu seperti pencurian, tapi elemennya beda-beda. Dan ini harus dibuktikan di pengadilan, elemen mana yang terpenuhi ketika seseorang melakukan tindakan kriminal. Nah, untuk assault ini adalah penganiayaan terhadap kepolisian atau law enforcement officer. Yang terakhir adalah any crime result in death. Jadi segala kejahatan yang berakhir terhadap pembunuhan atau terhadap penganiayaan berat terhadap orang lain. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat ini, Laken Riley Act ini sebenarnya melanggar due process. Mengapa saya bilang melanggar due process? Kalau kita lihat are charged with or arrested for. Nah, di sini sebenarnya kalau charged with, arrested for, belum berarti kalau misalkan mereka diduga atau ditangkap berdasarkan tindakan-tindakan kriminal yang saya sebutkan sebelumnya, bukan berarti mereka bersalah. Belum berarti seseorang itu bersalah. Karena untuk membuktikan seseorang tersebut bersalah di ranah kriminal law di Amerika Serikat itu mereka harus membuktikan bahwa seseorang ini bersalah beyond reasonable doubt, which is this is so hard and then so high burden of proof. Jadi harus dibuktikan beyond reasonable doubt dan harus disetujui oleh seluruh juri tersebut, seluruh juri. Jadi ada juri trial yang menyatakan seseorang tersebut bersalah. Jadi ketika Laken Riley Act ini menyatakan bahwa seseorang yang diduga atau ditangkap ini sudah bisa masuk ke dalam detention center, this is like one of the law dan actually potentially ini melanggar due process of law. Jadi kemungkinan besar Laken Riley Act ini juga akan ada judicial review, di mana mungkin kawan-kawan civil rights lawyers juga yang akan mereview dan akan menggugat Trump juga mengenai Riley Act ini di pengadilan seperti itu. Jadi kita lihat. Nah, tapi mengenai detention center sebenarnya yang Trump bilang bahwa Trump akan membuka banyak detention center, sebenarnya itu juga mungkin nanti Mbak Lia juga bisa menjelaskan, karena pembukaan detention center itu juga mahal. Jadi tidak mudah. Jadi kita lihat bagaimana kadang-kadang kan memang Presiden United saat ini memang suka berbicara, tapi kita lihat juga bagaimana implementasinya, karena sebenarnya butuh biaya juga untuk pembukaan detention center. Apakah itu visible atau bisa atau tidak? So, we will see. Nah, selanjutnya ini mungkin prosecutorial discretion saya mungkin bilangnya sedikit saja karena sepertinya tidak banyak berlaku juga pada saat Trump presidensi ini. Mungkin bisa nanti dijelaskan lebih lanjut mengenai ini bersama dengan Pak Lia atau Pak Harun atau Pak Jason. Jadi di sini prosecutorial discretion ini adalah kewenangan dari pemerintah untuk bisa actually membuka kasus ataupun menyatakan seseorang bisa masuk proses green card ataupun sekalipun juga mendeportasi seseorang. Jadi ini kewenangan dari government yang mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Lia dan Pak Harun nanti berikutnya. Karena sebenarnya saat ini kewenangannya sangat banyak, tapi memang juga ada faktor-faktor yang dimana seseorang itu harus terpenuhi untuk bisa masuk di prosecutorial discretion ini.
Nah, untuk resources juga yang tadi sudah dibilang oleh Mbak Lia juga kita ada public folder. Jadi di sini kita public folder ini kita pengen banget diaspora Indonesia ini biar mengetahui jadi hukum imigrasi di United States ini di Amerika Serikat itu seperti apa. Karena kan banyaknya kayak ketakutan atau yang lain-lain. Jadi daripada kita takut, lebih baik kita equip diri kita dengan knowledge. Jadi di sini ada public folder yang akan kita terus update ketika ada executive order baru atau misalkan ada peraturan-peraturan baru biar rakyat Indonesia juga bisa tahu. Dan sebenarnya ini kita juga bersama Indonesia American Lawyer Association bersama juga dengan volunteer-volunteer kita sudah mempersiapkan dan juga mentranslate bahkan knowing your right ini dalam bahasa Indonesia. Jadi kita translate juga ketahui hak Anda ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Michael, Pak Jason, Pak Harun dan Mbak Lia mengenai ketahui hak Anda ini. Nah, jadi kalau misalkan jadi kita perlu mengingat bahwa ketika kita ada di tanah Amerika Serikat ini, konstitusi ini berlaku tidak hanya kepada warga negara Amerika, tapi konstitusi ini berlaku juga terhadap imigran, terhadap kita. Jadi imigran, baik imigran tersebut documented atau undocumented. Jadi you have your rights. Jadi sebagai diaspora Indonesia, kalian memiliki hak. Salah satu hak yang kalian miliki adalah pertama, hak untuk tidak berbicara. Jadi the right to remain silent. Nah, jadi ketika ada misalkan ICE atau DHS datang, kamu mempunyai hak untuk tidak berbicara. Dan yang kedua, kamu mempunyai hak juga untuk berbicara dengan lawyer. Nah, mungkin nanti Mbak Lia atau Pak Michael akan menjelaskan mengenai hak untuk lebih lanjut, mengenai hak untuk berbicara dengan lawyer. Karena walaupun sebenarnya ini tidak free service, tapi you have the right to speak to a lawyer. Jadi ketika misalkan ada yang menangkap atau misalkan yang mempertanyakan sesuatu, misalkan kamu bisa bilang bahwa saya mempunyai hak untuk tidak berbicara dan saya mempunyai hak untuk berbicara pada saat lawyer saya ada di sini. Jadi disinilah kita dari ILA mau menolong diaspora Indonesia kalau misalkan ada permasalahan ke depannya. Nah, terus ketiga, nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Jadi saat ini mungkin yang baik untuk kita lakukan itu adalah memprepare atau menyiapkan segala dokumen yang kita punya. Jadi segala dokumen yang kita punya apa? Jadi ketika kamu misalkan sudah tinggal di United States lebih dari 2 tahun, jadi untuk menghindari ada expedited removal itu, jadi kamu bisa mengkoleksi atau mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut. Jadi bagaimanakah kamu bisa melihat dokumen-dokumen tersebut? Jadi dari kayak mailing, dari ada list agreement, atau mungkin ada school records juga, jadi kamu bisa kumpulkan jadi satu. Jadi kalau misalkan ke depannya ada masalah, bisa ada satu dokumen tersebut, bisa kamu berikan kepada lawyer. Terus yang kedua juga, ketika kamu punya dokumen juga, misalkan ada dokumen untuk entry status, visa, ataupun misalkan pending asylum application, baiknya itu dokumen yang ada seperti aplikasi atau visa itu dibawa pada saat kita pergi. Jadi kalau memang kita takut untuk dokumen tersebut hilang, kita bisa membawa kopinya yang baik itu, yang bagus, dan kita simpan. Jadi kalau ada apa-apa, kita bisa memperlihatkan kopi tersebut, seperti itu. Ya, I hope saya berharap bisa ini helpful untuk diaspora Indonesia dan saya kembalikan lagi kepada Mbak Lia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sabrina for your very very comprehensive presentation. Dan there is one important takeaway dari sana ya, bahwa negara ini adalah negara hukum. Jangan termakan atau jangan cepat panik karena pasti masih ada proses. The law protects every one of us dan semua orang itu sama di mata hukum.